Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nutata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jumpa lagi para pemirsa di VS Studio, para pecinta VS Studio. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah kajian yang dalam ini yang kajiannya yang nyangkut lagi viral ya, yang lagi viral ya, bukannya saya pansus, itu enggak. Sebenarnya hal ini juga sudah pernah saya kaji di dulu-dulu, itu sudah pernah dikaji, yaitu tentang status kemusliman seseorang yang tiba-tiba itu kok bisa dianggap kafir ketika dia menyatakan bisa melihat jin. Ini kan lagi ini intinya adalah orang kalau lihat jin syahadatnya itu tertolak, itu yang lagi viral. Nah, saya ingin meluruskan lah ya, bukan berarti saya lebih pintar, itu enggak. Saya melihat dari riwayat dan nukilan-nukilan sebetulnya seperti apa sih yang bunyi yang sebenarnya dari pemahaman ini. Yang paling jadi tolak ukur yang selalu dibawa-bawa adalah haul atau perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ya. Itu Imam Syafi'i di situ banyak dinukil lah ya, haulnya itu banyak dinukil oleh orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang bisa melihat jin ini kesaksiannya itu bukan saksiannya, syahadatnya itu dipertanyakan, atau bisa dibilang ada yang sebut berani malah dia itu kafir, atau menyebutkan kalau orang itu melihat jin maka dia telah keluar dari Islam. Apakah seperti itu yang dimaksud Imam Syafi'i sebetulnya? Nah, saya di sini ini adalah pemahaman saya, wawasan sebatas saya tahu tentang bagaimana hal ini. Jadi kalaupun salah saya, ini adalah salah pribadi saya dalam menafsirkan ya. Jadi masalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i sebetulnya ada benarnya di situ, hanya bagi saya terlalu dilebarkan atau terlalu dikerucutkan, tidak sesuai dengan apa yang di dalam kitab itu. Nah, banyak yang menukil dari Imam Syafi'i ini intinya adalah barang siapa yang melihat jin ya, barang siapa melihat jin maka syahadatnya ditolak. Ada yang bilang barang siapa yang melihat jin maka dia telah keluar dari Islam. Ada yang menyatakan barang siapa yang melihat jin maka dia telah kafir. Ini yang dinukil dari Imam Syafi'i. Nah, sebetulnya dari banyak nukilan-nukilan yang diambil dari Imam Syafi'i ini ada satu yang saya ambil, yang dari banyak ini saya ambil yang paling mendekati, bahwa saya paling mendekati riwayatnya adalah yaitu Rabi'amnu ibni Sulaiman yaqulu sami'ta Syafi'iyya rahimahumullah yaqulu maza'ama min ahlil adalati annahu yaral jinna abtaltu syahadatahu li'anna lahu azza wa jallu yaqulu innahu yarukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Rabi' al-Sulaiman bertutur, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa mengaku bisa melihat jin, maka aku tolak persaksiannya. Karena Allah Azza wa Jalla memfirmankan yang artinya, sungguh ia dan pengikutnya bisa melihat kalian di saat kalian tidak bisa melihat mereka, kecuali bila yang mengaku tersebut adalah seorang nabi. Ini dari Ahkamul Quran karya Imam Baihaqi. Nah, dasarnya Imam Syafi'i di sini adalah menyatakan barang siapa mengaku bisa melihat jin, ingat, barang siapa yang mengaku melihat, maka aku tolak persaksiannya. Ini yang sering dipelintir. Yang di sini adalah aku tolak persaksiannya, bukan persaksian di sini itu bukan masalah syahadat loh, karena di sini ada bahasa syahadat, berarti persaksian itu berarti karena kita terbiasa mendengar aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sehingga ini dinisbatkan ke syahadat, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya gini loh, aku tolak persaksiannya. Melihat itu kan menyaksikan namanya, yang melihat namanya saksi. Ya. Keadaan melihat namanya persaksian. Orang yang pernah orang yang melihat terus kemudian disampaikan namanya kesaksian. Itu yang saya maksud. Melihat itu menyaksikan. Yang melihat namanya saksi. Ya. Proses melihat namanya persaksian. Ya, itu jadi maksud di sini adalah persaksian itu adalah melihatnya orang itu. Artinya Imam Syafi'i itu kalau ditanya, misalkan begini. Misalkan saya Imam Syafi'i terus kemudian si Kodir ngomong, ya Imam Syafi'i saya melihat jin. Oh, saya tolak persaksian kamu. Kesaksian kamu itu batil gitu. Maksudnya gitu loh. Jangan dikaitkan bahwa persaksian di sini itu kesyahadat. Ini yang paling banyak dipelintir, sehingga
berani memunculkan bahwa siapa yang bisa melihat jin, Imam Syafi'i ngomong orang itu kafir atau keluar dari Islam, itu keliru, nggak kayak gitu. Maksudnya itu persaksian, itu yang dilihat orang itu. Aku melihat jin, maka Imam Syafi'i, kesaksianmu itu batil, bohong, maksudnya kayak gitu loh. Nah, hal atau perkataan dari Imam Syafi'i ini merujuk kepada sebuah ayat, ya, yang ini diputus ayatnya, ya, yaitu sungguh ia dan pengikutnya bisa melihat kalian saat kalian tidak bisa melihat mereka. Ini potongan ayat dari surat Al-A'raf ayat 27. Lengkapnya begini, ya, lengkapnya begini. Ya bani Adam la taftinannakum syaitanu kama akhraja abuwaikum minal jannati yanzi'u anhuma libashahuma liyuriyahuma syawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan, sebagaimana ia, setan maksudnya, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, maksudnya Nabi Adam dan Hawa, dan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia, setan, dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini surat Al-A'raf ayat 27. Jadi Imam Syafi'i dari ayat ini sehingga memunculkan sebuah qaul itu tadi yang menyatakan bahwa kalau ada orang ngomong bisa melihat jin, maka dia ditolak persaksiannya atau ditolak maksudnya kebenaran orang itu tentang melihat jin itu. Jadi ya mohon kita lah sebagai terutama adalah yang biasa ngikut kajian saya terus kemudian spiritual ini, jadi jangan mentah-mentah ngambil perkataan dari orang-orang yang ya sekarang ini banyak banget punya kepentingan sendiri-sendiri ya, kepentingan sendiri-sendiri, sehingga di sini ada sebagian para saudara-saudara kita, mohon pardon, kira-kira ini apa sih penjelasannya, maksudnya kenapa kok begini, akhirnya menjadi saling adu mazhab di sini. Mazhab ini ngomong ini ngomong ini, dari NU ngomong ini, dari salaf ngomong ini, dari, jadi entah nih mana ini yang benar. Ya, kalau saya mah di tengah-tengah aja gitu kan, tengah-tengah aja. Jadi masalah yang dikatakan Imam Syafi'i tolong jangan dipelintir-pelintir. Ya. Nah terus dari ayat ini, ayat Al-A'raf inilah yang paling banyak digunakan oleh orang sebagai dalil di mana jin itu dianggap gaib. Ingat, dianggap loh ya, ditafsirkan dianggap gaib. Sekarang pertanyaan saya sampai hari ini ya, mohon maaf karena ini kebodohan saya dan kefakiran saya dalam ilmu, saya belum pernah menemukan sebuah dalil yang spesifik menyatakan bahwa jin adalah makhluk gaib. Itu belum pernah ketemu. Dalil yang benar-benar menyatakan bahwa jin adalah makhluk gaib. Nah, salah satu yang disandarkan atau dinisbatkan bahwa jin adalah makhluk gaib adalah ayat Al-A'raf ini yang paling banyak. Yaitu itu tadi, sesungguhnya ia, para setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini yang terus kemudian disandarkan kepada satu ayat lagi di surah Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang tahu gaib itu hanya Allah dan hanya diberitahukan kepada para nabi. Sehingga di sini Imam Syafi'i menyatakan kalau hal-hal gaib itu kesaksiannya diterima kalau itu yang ngomong nabi maksudnya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu hanya meragukan, intinya menolak kalau ada orang bilang bahwa saya melihat jin, itu ditolak, persaksiannya itu ditolak. Jadi jangan ngarah ke itu, apalagi orang jelas-jelas Islam cuma ngomong jin kok bisa jadi kafir, itu dari mana hukumnya? Dia percaya la ilaha illallah, percaya itu hanya gara-gara aku melihat jin langsung jadi kafir. Kacau banget sih seperti ini pemahamannya gitu kan. Nah, jadi jangan gampang lah menjadi pemahaman takfir ya, gampang-gampang ngafirin orang hanya dengan masalah seperti ini. Terus kembali ke sini. Dalam kitab Lughtul Marjan fi Ahkamil Jan, ya, ini perdebatannya adalah benarkah orang bisa melihat jin? Kalau orang itu tidak banyak membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab rujukan dari era Jumlah, banyak banget kitab-kitab. Salah satu kitab yang menjadi pegangan untuk memahami dunia jin yang paling valid ya, karena ini ditulis oleh seorang ahli tafsir Quran, yaitu Imam Suyuti ya, yang terkenal dengan tafsirnya yaitu Tafsir Jalalain ya. Jadi Imam Suyuti itu menyempurnakan tafsiran dari gurunya yaitu Al-Mahalli. Jadi kalau dari kitab
Luhtul Marjan fi Ahkamil Jan karya Imam Suyuti ini banyak sandaran dalilnya. Bahkan di situ kalau hadisnya tentang jin begini itu dhaif dibilang dhaif, kalau mautu dibilang mautu, kalau sahih dibilang sahih gitu loh. Karena masalah dalil-dalil jin itu banyak, tapi juga banyak yang dhaif. Itu dijelaskan. Makanya sebagai rujukan lah ya bagi orang yang pengen paham tentang dunia jin berdasarkan riwayat dan dalil, silahkan cari kitab atau terjemahan dari Luhtul Marjan fi Ahkamil Jan karya Imam As-Suyuti. Kalau di bahasa Indonesia kalau nggak salah judul bukunya Alam Jin. Terus kemudian kalau yang ulama modern bisa dibaca dari buku karya Quraisy Shihab ya, yaitu Jin dalam Al-Qur'an. Terus masih banyak lagi sebetulnya buku-buku atau hal-hal yang kaitannya dengan dunia jin, kitab-kitab lawas. Nah, ini dalam kitab Luhtul Marjan fi Ahkamil Jan, yaitu menurut Ibnu Abdul Bar, ini Ibnu Abdul Bar, Muhammad Ibnu Abdul Bar, ya ini orang yang dijuluki Hafiz Al-Maghrib, ini lahir di tahun 368 Hijriah atau abad ke-4 Hijriah. Jadi sini membagi bahwa jin, wujud jin itu yang asli apa adanya disebut jinni. Terus kemudian jin yang dapat menetap pada diri manusia, yaitu jin-jin yang bisa masuk ke dalam diri manusia, jin mana? Amir namanya. Amir, bukan Amir. Nanti keliru lagi. Amir namanya. Jadi kalau Amir itu pemimpin, kalau Amir itu jin gitu maksudnya. Jadi jangan keliru, namanya Amir. Mir, kowe iki jin Jemir gitu. Bukan itu maksudnya. Amir hanya panjang ya. Amir dengan Amir dengan Amir itu beda. Terus jin yang terlihat oleh mata namanya arwah. Nah, arwah itu udah sebutan dari zaman dulu, zaman era abad kedua Hijriah, ketiga Hijriah itu arwah itu biasa digunakan untuk jin-jin yang sering menyerupai bentuk-bentuk menakutkan. Kita nyebutnya orang Indonesia disebut demit atau hantu. Sehingga hantu atau demit itu orang Jawa ngomong ruah, arwah. Ini asal kata dari jin yang bisa terlihat oleh mata namanya arwah. Terus kemudian jin yang buruk, ya memiliki sifat buruk, jahat dan sesat namanya syaitan. Jadi Abdul Bar ini membagi empat namanya jin asli disebut jinni, terus kemudian jin yang bisa masuk diri manusia namanya amir, jin yang bisa dilihat mata namanya arwah, jin yang sesat namanya syaitan. Nah, syaitan ini adalah sifat. Sehingga ada bahasa, sesungguhnya ia setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihat mereka. Nah, ini setan yang dimaksud. Setan itu bisa dari dua jenis, minal jinnati wan nas, yaitu setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin. Terus kemudian setan-setan yang tidak bisa terlihat, salah satunya setan yang susah dilihat adalah ketika setan itu merasuk dalam hati. Ya gimana kamu melihat lah? Karena dia tersembunyi dalam hati kita, gitu loh maksudnya. Enggak, dia itu tersembunyi dalam diri kita, yang paling banyak. Ketika dalam riwayat, ketika iblis itu mohon kepada Allah bahwa, ya Allah, engkau telah membuat aku bermusuhan dengan Adam, maka aku berilah kekuasaan untuk mengalahkan Adam. Hanya ya udah, maunya gimana? Ya, maunya gimana? Ya. Salah satunya adalah Allah mengizinkan, kamu boleh masuk ke dadanya. Masih kurang lagi, ya, masih kurang lagi. Terus kemudian di situ ada yang namanya izin Allah menyatakan bahwa kamu boleh mendatangi mereka dan bersekutu dengan mereka. Itu yang paling menyenangkan iblis adalah boleh bersekutu dengan manusia. Artinya mereka itu bisa masuk ke dada kita, menyesatkan kita, dan tersembunyi dalam diri kita. Maka bisa jadi sesungguhnya setan dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu lihat. Namanya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa dilihat, namanya kan bersembunyi toh. Barang tersembunyi itu bukan berarti nggak ada. Barang tersembunyi bukan berarti tidak terlihat. Namanya tersembunyi, artinya bersembunyi, tersembunyi atau disembunyikan. Jadi dalam riwayat kitab-kitab itu banyak sekali riwayat menyatakan bahwa jin itu bisa dilihat kok. Cuman ada syarat-syarat tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu. Banyak sekali riwayat, mulai dari bentuk ular, bentuk anjing, bentuk onta, bentuk orang kulit hitam, berbentuk wanita, berbentuk burung, itu banyak banget. Makanya kalau dibaca di Luhtul Marjan fi Ahkamil Jan banyak sekali kisahnya. Terus kemudian dalam Qaul Imam Syafi'i tadi yang bisa melihat jin maka ditolak persaksiannya, itu maksudnya adalah jika orang itu mengaku melihat jin dalam bentuk asli yang pertama. Artinya itu jin punya wujud yang paling asli.
Nah, kalau jin sudah dalam bentuk perubahan, ingat jin itu bisa dikasih kemampuan berubah wujud, yaitu bisa menyerupai hewan, menyerupai manusia, maka itu tidak masalah. Yang ditolak menurut tafsiran ulama-ulama tentang apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini adalah kalau yang dilihat itu jin asli, yang benar-benar bentuk aslinya. Karena bentuk asli jin memang saya sendiri aja belum pernah tahu bentuk jin aslinya. Benar. Yang paling banyak adalah perubahan wujud. Ya kalau Nabi pasti tahu gitu kan. Bentuk iblis saja pasti tahu, Nabi pasti tahu. Karena pasti bukan tahu karena dia tahu sendiri, enggak, karena Allah yang memberitahu. Ya. Bahkan ulama kita yang paling terkenal yang menjadi sandaran di ilmu modern, Gus Baha. Dalam kajian Gus Baha sering. Ya. Gus Baha itu pernah nyatakan bahwa bahkan almarhum ayahnya ya Haji Nur Salim itu pernah dikasih amalan oleh seseorang yang dianggap wali untuk memudahkan rezeki, diamalkan ternyata benar didatangi jin mau ngasih duit. Itu ada cerita di kajiannya ya. Terus dalam sebuah kajian juga Gus Baha menyatakan bahwa dia tuh sering sholat itu dimakmumi oleh para jin ya. Jadi bagi saya kalau sampai ada orang menyatakan bahwa oh kamu bisa melihat jin langsung dikafirkan, kalau kamu syahadatnya tertolak dan sebagainya, itu berlebihan. Ngaji dulu lah gitu kan, ngaji dulu ya. Jadi hati-hati dalam kita berkata ya, dalam spiritual memang banyak itu. Oke lah, namanya orang-orang sekarang ini kan banyak ngaji ya, cuman dari YouTube, terus kemudian yang baca dari artikel di YouTube, terus kemudian hanya sedangkan ilmu pengetahuan itu sangat luas banget, apalagi berkaitan dengan masalah gaib itu sangat luas. Jadi jangan gampang menafsirkan sesuatu kecuali kita sudah banyak kita sudah banyak pemahaman ya dari kitab-kitab, dari ulama-ulama. Jangan dari satu ulama atau dari satu kitab. Nanti kita itu jadi fanatik ya. Jangan jadi orang fanatik. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya kita belum paham ditafsirkan, maka ketika orang ini bertanya ini, tanya ke yang lain untuk menjadi perbandingan. Karena sifat-sifat yang seperti hukum-hukum yang tidak mutlak itu memang banyak tafsiran. Hukum mutlak seperti ini, daging babi haram itu mutlak, mau sampai kapan pun tetap haram gitu loh maksudnya. Kalau yang mutlak kita ya yang maksudnya itu yang masih perlu ditafsir, yang masih ikhfa, yang masih samar-samar. Nah itu kita perlu banyak referensi ya. Baik itu referensi dari kitab, dari buku, terus kemudian dari ulama, baru kita bisa menafsirkan atau menyimpulkan. Mungkin kiranya hanya itulah ya. Intinya adalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang persaksiannya tertolak itu bukan masalah iman atau masalah syahadatnya tertolak, tapi penyaksian orang itu tidak diterima oleh Imam Syafi'i. Artinya kalau ada orang menyatakan bahwa dia bisa melihat jin, maka kata Imam Syafi'i, saya nggak percaya dengan itu, kesaksian kami itu saya tolak. Itu loh maksudnya. Dan saran saya untuk orang-orang yang ingin paham tentang rujukan-rujukan riwayat-riwayat tentang dunia jin ya, bisa menjadi rujukan adalah kitab karya Imam Asyuyuti, yaitu Lughtul Marjan fi Ahkamil Jan, atau dalam bahasa Indonesia adalah buku yang judulnya adalah Alamul Jin. Nah, moga-moga ini bisa menjadi sedikit pencerahan lah ya. Kalau masalah benar ya itu hanya Allah yang tahu, sedangkan kita itu hanya banyak menafsirkan dari riwayat-riwayat, dan kita tidak sembarang, dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah dan hilaf, kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.